Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja, ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita maka akan hilang, kalau tetap punya kita maka akan datang ke kita. Anda tinggalkan yang haram demi Allah, padahal Anda tidak tahu makan apa besok, kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram, gaji yang mungkin puluhan juta, semua tunjangan dia tinggalkan karena Allah. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya, orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz karena saya takut kepada Allah, saya mencari rezeki yang halal dari Allah, dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik, wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra, itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek, jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah, saya sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Nggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wala'afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Hati-hati, jangan sampai pada ketuker antara ujian, azab, dan istidraj. Ujian itu musibah yang datang meskipun kamu rajin beribadah. Tujuannya untuk menguji istiqomahnya kamu dalam ibadah. Kalau azab, musibah yang datang ketika kamu sering berbuat maksiat atau sering meninggalkan kewajiban ibadah. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepadamu agar selalu menunaikan hak-hak Allah. Sedangkan istidraj, ketika seseorang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, namun rizkinya berlimpah, sehat secara jasmani dan urusannya lancar. Istidraj bertujuan untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan. Sahabat, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan ditertawai oleh kaumnya. Nabi Ibrahim pun belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa pun belum tahu laut terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Sahabat, ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan kejutan-kejutan untuk kita. Seringkali Allah berkehendak di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba-hambanya. Jangan kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban atas doa-doa kita, karena kadangkala Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak duga dan kita tidak suka. Allah memberi kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan kepada apa yang kita ingin. Ada kebiasaan calon penghuni surga yang sering dikerjakan di bumi. Jadi kalau Anda melihat orang seperti ini, kata sebagian pakar tafsir, itu orang adalah orang ahli surga yang sedang Anda lihat di bumi. Dan surganya itu surga spesial. Di surganya persis di taman surga, tempat yang paling indah di surga ini. Apa kebiasaan orang ini? Itu orang suka istighfar menjelang subuh. Di malamnya dia bangun, dia tunaikan tahajud, begitu menjelang subuh dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan di mushaf.
Al-Furqan surah 51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Paham? Nah, kalau orang banyak istighfar, naik statusnya jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan luar biasa. Saya sangat suka amalan ini. Setiap jemaah yang minta amalan dari saya sampaikan amalan ini. Luar biasa, banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang saya suka, Nabi SAW bersabda, yang mengamalkan amalan ini datang di yaumul qiyamah membawa amalan terbaik di antara manusia. Tidak ada seorang di antara manusia di yaumul qiyamah membawa amalan lebih baik dari kita kalau kita mengamalkan amalan ini. Amalan apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Luar biasa, banyak keutamaannya. Ini salah satunya. Selain itu 100 hasanat, diampuni 100 sayyiat, diangkat 100 derajat. Luar biasa. Cuman gak sampai 10 menit. Coba mulai dari sekarang, bismillah. Setiap hari baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100. Enggak, suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau gitu, para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku.